Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Rendika Valeri, SPDM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas di Pasar Senen. Studi kasus di kalangan para mahasiswa. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gesti Rahmayani dengan NPM 2018 14500 874. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi presentasi. Di sini bab 1 ada pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Bab 2 terdiri dari landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Bab 3 metodologi penelitian terdiri dari tempat dan waktu penelitian, desain atau metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan juga teknis analisis data. Latar belakang. Menurut Juran, kualitas produk yang mengacu pada daya adaptasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan pada saat yang sama. Menurut Kotler, harga adalah jumlah yang harus dibayar pelanggan untuk produk tersebut. Menurut pendapat para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa harga merupakan suatu aset yang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk mengukur nilai yang terdapat pada barang atau jasa. Dari perspektif sosial, terdapat perbedaan gaya berbusana antara kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas. Salah satunya adalah dengan memilih pakaian yang akan dikenakan bersama mereka. Berbeda dengan kalangan menengah ke bawah, bukan berarti mereka tidak terlalu memperhatikan gaya, tetapi mereka menunjukkan kecenderungan untuk memakai barang-barang bermerek. Dan harga yang tinggi bukanlah prioritas utama yang mereka inginkan. Mereka masih membandingkan harga yang berdasarkan daya beli. Karenanya baju bekas bisa dijadikan sebagai simbolik item sebagai solusi bagi mereka yang ingin tetap trendy dalam brand ternama namun murah dan juga terjangkau. Oleh karena itu, dapat dibuktikan bahwa permintaan yang besar akan pakaian bekas ini terlepas mulai dari laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Adapun bagi anak muda seperti pelajar, trendsetter. Ditambah lagi, pakaian bekas ini tersebut ditawarkan dengan harga yang murah, merek-mereknya pun terkenal serta dengan kualitas yang bagus. Dampak dari masalah pakaian bekas ini telah menarik perhatian yang cukup besar dari semua pihak. Bertentangan dengan situasi sosial, dari segi ekonomi dan juga hukum, pemerintah justru menganggap persoalan pakaian lama ini sebagai perbuatan melawan hukum. Yang kedua, dari segi hukum, pakaian bekas ini dimiliki secara ilegal oleh Indonesia. Oleh karena itu, dapat dimaklumi mengapa kaum muda khususnya pelajar merupakan konsumen terbesar pakaian bekas dari pasar pakaian yang menjual pakaian bekas tersebut. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh menurut Tambulana 2013, sandang merupakan salah satu kebutuhan yang dirasakan oleh anak muda seperti mahasiswa yang semakin meningkat sejak masuk perguruan tinggi. Selain itu, bahwa siswa yang didorong untuk terus mengkonsumsi secara bulanan atau bahkan mingguan. Dan karena siswa masih mengandalkan uang yang dikirimkan oleh orang tuanya, tentunya harus memiliki pemahaman dalam mengatur pengeluaran uang terlalu banyak. Permintaan sandang biasanya tidak diimbangi dengan uang yang cukup, sehingga pakaian bekas menjadi pilihan lain bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan sandang mereka. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantaranya. Yang pertama, terhadap kualitas dan harga produk akan mempengaruhi keputusan untuk membeli pakaian bekas di pasar Senen. Yang kedua, terhadap kualitas produk yang buruk, ini bukan masalah konsumen. Yang ketiga, pengaruh siswa suka menggunakan pakaian lama atau pakaian bekas. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian ini dapat tetap fokus dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka perlu dilakukan pembatasan pertanyaan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis hanya dapat mengkaji dengan judul pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian baju bekas di pasar Senen, studi kasus di kalangan para mahasiswa.
Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan berikut dapat ditanyakan. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pakaian bekas di pasar Senen? Yang kedua, apakah harga mempengaruhi keputusan membeli baju bekas di pasar Senen? Yang ketiga, apakah kualitas produk dan harga mempengaruhi keputusan pembelian pakaian bekas di pasar Senen? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian di sini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pakaian bekas di pasar Senen. Yang kedua, untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap keputusan membeli baju bekas di pasar Senen. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah pengaruh antara kualitas produk dan juga harga terhadap keputusan pembelian baju bekas di pasar Senen. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian adalah manfaat teoritis. Peneliti ini diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan dalam menerapkan teori-teori dan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah. Yang kedua, dapat menambah referensi hasil penelitian yang ada di perpustakaan Universitas Indah Prasta PGRI, serta menambah pengetahuan dan informasi khususnya mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi yang akan meneliti masalah yang sama sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Ada juga manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat sehingga masyarakat retail mampu meningkatkan kemampuan terjadinya pembelian dengan memanfaatkan pengetahuan dari pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian pakaian bekas khususnya di pasar Senen. Bab 2, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama, kualitas produk. Pengertian kualitas produk. Kualitas produk menunjukkan tingkat keberhasilan dalam proses pembuatan produk. Produknya adalah keduanya akan memiliki tingkat kualitas yang lebih tinggi. Dampak dari produk yang baik nantinya mengarah pada kepuasan pelanggan, maka perusahaan yang akan menyediakan barang atau jasa haruslah menciptakan produk yang berkualitas tinggi, yang memahami standar dan juga memenuhi kebutuhan konsumen. Indikator kualitas produk meliputi kinerja, penampilan, keandalan, penerapan, daya, dan juga lain-lain. Daya tahan, rawatan estetika, dan juga kualitas. Dimensi kualitas produk. Menurut Fandi Jiptono, dalam mengevaluasi keputusan terhadap produk tertentu, konsumen umumnya mengacu pada berbagai faktor dan juga dimensi, di mana titik faktor yang sering digunakan dalam mengevaluasi keputusan terdapat suatu produk, yaitu yang pertama, menyatakan dalam bentuk memberikan manfaat produk kepada konsumen. Yang kedua, karakteristik produk. Walaupun salah satu fitur yang membedakan produk dari yang sejenis pesaing. Yang ketiga, reliabilitas, yang merupakan kemungkinan kecil kegagalan atau kerusakan dalam kausan. Di sini ada indikator kualitas produk. Yang pertama, keragaman produk. Keragaman produk di sini merupakan kumpulan seluruh produk dan juga barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Yang kedua, kualitas atau mutu. Produk mutu atau kualitas produk merupakan sesuatu yang memiliki nilai di pasar sasaran, di mana kemampuannya memberikan manfaat dan juga kepuasan. Yang ketiga, kualitas yang dipersepsikan. Kualitas yang dipersepsikan di sini memiliki sifat yang subjektif, berkaitan dengan perasaan konsumen dalam mengkonsumsi produk, seperti meningkatkan harga diri. Hal ini juga dapat berupa karakteristik yang berkaitan dengan reputasi brand name image. Yang kedua ada harga. Pengertian harga. Menurut definisi Kotler dan Armstrong 2008 dengan halaman 278, harga adalah pengikut. Harga untuk produk tertentu atau jumlah nilai yang dipertukarkan oleh layanan atau pelanggan dengan memiliki atau menggunakan produk untuk memperoleh pendapatan darinya atau layanan. Faktor harga dianggap sebagai faktor yang paling menarik bagi konsumen dalam menentukan keputusan untuk membeli produk. Oleh karena itu, konsumen akan membandingkan produk satu dengan lainnya dan kemudian memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dalam banyak kasus, biasanya terdapat permintaan dan juga harga berbanding balik, yaitu semakin tinggi harga, semakin rendah harga permintaan produk. Harga adalah jumlah yang harus dibelanjakan konsumen
jika Anda ingin membeli produk. Di sini ada tujuan penetapan harga. Penetapan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai tujuan, di antara lainnya yang pertama ada profit maximization atau memaksimalkan laba. Yang kedua ada market share pricing atau merebut pangsa pasar. Yang ketiga ada current revenue pricing atau pendapatan yang maksimal. Yang keempat ada target profit pricing atau penetapan harga untuk sasaran. Yang kelima ada promotional pricing atau penetapan harga untuk promosi. Dan juga ada dimensi harga. Menurut Stanton ada 4 indikator yang mencirikan harga. Yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua ada daya saing harga, yang ketiga ada kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang keempat ada kesesuaian harga dengan manfaat produk. Yang ketiga di sini ada variabel keputusan pembelian. Pengertian keputusan pembelian, tindakan pengambilan keputusan pembelian di sini mencerminkan hasil akhir dari pertimbangan barang atau jasa. Penilaian tersebut didasarkan pada faktor produk atau jasa atau faktor yang kepemilikan produk atau jasa. Teknologi pengambilan keputusan pembelian di sini merupakan kegiatan partisipasi langsung yang digunakan untuk memperoleh dan menggunakan barang yang disediakan dan tahap pembelian di mana konsumen memutuskan untuk benar-benar membeli barang atau jasa yang tersedia. Keputusan pembelian ini tunduk pada hierarki atribut kualitas, harga, atau juga merek. Konsumen pertama-tama akan memutuskan untuk membeli berdasarkan harga dan juga pembeli utama menentang harga, menurut Kotler dan Keller 2009. Selanjutnya, menurut Swasta 2011, keputusan pembelian memiliki 7 komponen. Yang pertama keputusan tentang jenis produk, yang kedua keputusan tentang bentuk produk, yang ketiga keputusan tentang merek, yang keempat seputar keputusan penjual, yang kelima keputusan tentang jumlah produk, yang keenam keputusan kapan harus dibeli, dan yang ketujuh keputusan tentang cara membayar. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Bahwa saat mengambil keputusan membeli ada beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi faktor-faktor berikut. Yang pertama ada faktor pribadi, yang kedua faktor psikologis, dan ketiga dari faktor sosial. Peran dalam pembeliannya, yang pertama aktif, dua orang yang mempengaruhi, yang ketiga prosesmen atau pembelian, yang keempat penggunaan. Indikator keputusan pembelian. Menurut Kotler dan juga Keller menjelaskan teori AIDA, Tension, Interest, Desire, and Action, merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan perhatian, ketertarikan, minat, dan juga pengambilan tindakan. Penelitian yang relevan. Banyak peneliti terdahulu telah mempelajari variabel-variabel tersebut sehingga dapat memperkuat landasan teori dan memberikan referensi bagi penulis. Peneliti terkait yaitu yang pertama, peneliti yang dilakukan oleh Alvina dan Yulia Hasuti tahun 2008, jurusan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pasir-Langsa, yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari tahun 2020 Fakultas Syar'i dan juga Hukum, yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pakaian Impor Second. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Arwinta Dwi Andriani dan Kristina Menuk Sriha tahun 2021 Universitas PGRI Adibuana Surabaya, yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor di Tempat Biasa Thrift Store Surabaya. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Rudi Yanto Batara Silalahi dan Letanli Ayu Susantri 2018, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponorogo, yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Tempat, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas di Pasar Second Alveari. Dan selanjutnya yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Justinus Rian Adiputra yang berjudul tahun 2018 Ekonomi Bidang Manajemen dan juga Akuntansi, yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelanggaran, Citra Merek, dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian. Selanjutnya kerangka berpikir. Yang A, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Konsumen cenderung mengejar kualitas saat memilih produk yang akan digunakan
Dalam penelitian ini, kualitas produk diartikan sebagai evaluasi konsumen tentang atribut produk yang akan menguntungkan mereka. Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya, termasuk keandalan, daya tahan, akurasi, kemudahan pengoperasian, pemeliharaan produk, dan atribut berharga lainnya, menurut Kotler Armstrong 2001. Maka dari itu, semakin tinggi kualitas produk akan mempengaruhi keputusan pembelian yang tinggi. Jadi di sini X1-nya kualitas produk berdampak positif pada keputusan pembelian. B. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Teori harga dalam penilaian ini adalah premium atau rate pertanggungan. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang atau jasa, maka semakin rendah keputusan pembelian. Jika harga yang ditawarkan rendah, keputusan pembelian akan meningkatkan. Menurut Kotler dan Armstrong 2001, variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dalam hal ini, premi lebih mudah memanfaatkan yang menguntungkan akan mempengaruhi keputusan pembelian yang lebih tinggi. Jadi di sini X2-nya harga yang berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yang B, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Di sini X1-nya kualitas produk, X2-nya harga, dan Y-nya itu keputusan pembelian. Hipotesis. Pembentukan hipotesis, penelitian melambangkan dugaan sementara atas suatu permasalahan, berlandasan rumusan masalah yang dibuat, maka terbentuklah hipotesis. X1-nya kualitas produk berdampak positif pada keputusan pembelian pakaian bekas di pasar Senen. X2-nya harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian baju bekas di pasar Senen. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang A. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan penelitian pada bulan Maret sampai April tahun 2021. Peneliti berharap dapat memberikan kuesioner melalui Google Form untuk melakukan penelitian secara online untuk mengetahui kualitas produk barang bekas yang dibeli mahasiswa di pasar Senen. Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung atau melalui pertemuan Google Zoom atau melalui tautan media sosial. Hal ini dikarenakan dalam keadaan tertentu. Yang kedua, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena gejala yang diamati diubah menjadi angka dan dianalisis menggunakan data statistik. Menurut Casual 2012, peneliti kualitatif menuntut peneliti untuk menjelaskan bagaimana variabel mempengaruhi variabel lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental. Yang selanjutnya ada populasi dan juga sampel. Populasi. Peneliti ini melibatkan peran mahasiswa yang mengkonsumsi pakaian bekas di pasar Senen. Populasi adalah variabel generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang kualitasnya dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, populasi tidak hanya manusia tetapi juga benda atau benda alam lainnya. Populasi bukan hanya jumlah objek atau subjek penelitian tetapi juga semua karakter atau karakteristik objek atau subjek dalam penelitian. Sampel. Pengambil sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling, di mana masing-masing elemen populasinya tidak ada peluang yang sama untuk diambil sampelnya. Jenis yang digunakan adalah purpose sampling. Dengan teknik ini, peneliti memilih sampel target atau sampel target subjektif. Pemilihan sampel dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi dari kelompok sasaran dan alat tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan memenuhi kriteria yang ditentukan. Di sini juga ada teknik samplingnya, di mana di dalam penelitian ini peneliti menggunakan non-probability sampling dengan teknik purpose sampling. Purpose sampling adalah teknik yang menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini besarnya sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus Lovin. Adapun rumus Lovin di sini adalah sebagai berikut.
N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dibuka kurung E kuadrat. N sama dengan ukuran N kecil sama dengan ukuran sampel, N besarnya itu ukuran populasi, dan E kecilnya itu standar error. Standar errornya itu 5%. Yang selanjutnya metodologi pengumpulan data. Yang pertama jenis data. Sumber data untuk peneliti ini merupakan data primer atau data asli. Data yang diperoleh langsung oleh peneliti yang berasal dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data ini yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden. Jawaban yang dikumpulkan melalui kuesioner merupakan data primer. Kuesioner yang menggunakan skala Likert sebagai tingkatan balasan. Skala ini menilai sikap atau perilaku yang diharapkan peneliti dengan menggunakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Kemudian responden diminta memberikan jawaban atau pilihan jawaban atas skala pengukuran yang diberikan. Skala Likert digunakan sebagai pilihan tanggapan siswa saat mengisi angket kecerdasan emosional dan juga motivasi. Yang kedua, sumber data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari yang pertama kuesioner atau angket. Metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan dan paduan survei kuesioner kepada responden survei. Tujuannya menyebarkan kuesioner adalah untuk mengetahui informasi lengkap tentang pertanyaan yang akan diteliti. Yang kedua ada observasi. Pengamatan atau observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana jaringan sosial ditemukan pada pedagang pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan panca indera sehingga diperoleh gambar yang lebih jelas mengenai objek penelitian. Yang ketiga ada subjek pustaka. Dalam hal ini penulis mencari bahan referensi dari penelitian sebelumnya seperti jurnal, skripsi, dan juga karya ilmiah yang terkait penelitian. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai topik penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya dapat diringkas dan juga dibandingkan. Yang keempat, dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, ataupun elektronik. Referensi perlu mencari data untuk jumlah konsumen. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner atau angket. Penelitian yang menggunakan instrumen berupa kuesioner dengan menggunakan Likert dengan 5 opsi jawaban. Skala Likert merupakan skala yang paling terkenal yang sering digunakan dalam penelitian karena membuat relatif lebih mudah dan tingkatan relatifnya tinggi. Dan selanjutnya ada teknis analisis data. Teknik analisis data di sini digunakan dalam penelitian ini dengan berpedoman pada analisa regresi linear berganda, dan data diproses dengan menggunakan program SPSS versi 20. Regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan umum regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Rumusnya Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 kali X2 ditambah E. Jadi di sini keterangannya untuk Y yaitu variabel dependen atau keputusan pembelian, A kecil konstanta, B1 atau B2-nya itu koefisien kolerasi ganda, X1-nya variabel dependen kualitas produk, X2-nya variabel independen untuk harga, dan E-nya itu error of term atau nilai. Baik, itu saja hasil proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.